Industri matematika ini adalah materi di pertemuan 7 ya. Ini insya Allah kita minggu depan ya, kita minggu depan akan UTS. Nah, jadi UTS-nya dilaksanakan secara online, jadi dikerjakan di rumah masing-masing. Nah, untuk ujiannya sistemnya adalah insya Allah pilihan ganda. Nah, namun ya hati-hati soalnya itu ini ya diacak ya gitu. Jadi antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain itu mungkin soalnya akan berbeda. Nah, dan juga ya jangan berharap kalian menunggu ya jawaban dari temannya karena saya akan melihat seperti ini. Kalau seandainya ada mahasiswa yang mengerjakan satu soal itu hanya 2 menit atau 5 menit, itu saya tidak anggap dia itu benar ya karena mustahil dalam waktu 5 menit dia bisa mengerjakan gitu. Artinya kan ini ya bohong gitu kan ya atau dia asal aja gitu kan memilih studi pilihannya bebas ya gitu. Nah jadi soalnya tahun lalu UASnya itu ini ya pilihan ganda. Nah ada mahasiswa yang dapat 100 tapi dia kerjakannya itu kurang dari 20 menit ya, itu kan mustahil ya. Sementara kita ada 10 soal, dan satu soal itu estimasi pengerjaannya adalah 15 menit. Nah, kan nggak mungkin ya, 10 soal dikerjakan dalam waktu 20 menit, itu barang mustahil. Masa satu soal kerjakan 2 menit ya. Dan dia dapat 100 gitu kan, pasti dia ada dua kemungkinan, dia jawabnya sembarang ya, pilihan ya, ada sembarang jawab, atau dia menunggu jawaban dari temennya gitu. Dia ngerjakannya last minute, 12 menit ya 20 menit terakhir gitu dan dia dapat 100. Nah itu saya jadikan nilai dia 50 karena nggak mungkin dia bisa mengerjakan dalam waktu 20 menit satu soal ya. Jadi saya melihat secara rasionalan gitu kan, kalau seandainya nih ada benar dia mengerjakan sekitar 2,5 jam ya, 2,5 jam ya, 2,5 jam ya, 2,5 jam dan dia dapat 100 itu mungkin ya. Tapi kalau seandainya dia mengerjakan dalam waktu 20 menit dapat 100 itu nggak mungkin, soalnya kan saya tahu ya. Jadi jangan berharap kontak dengan teman kalian yang meskipun ini soal pilihan ganda. Ya, nah kita lihat ini materi kita tentang industri matematika. Dan ini mungkin sesuatu yang baru ya, karena kalau materi-materi yang lain kemarin kita sudah review itu seperti perkuliahan apa? Materi-materi waktu SMP ya, seperti relasi fungsi, kemudian himpunan, dan juga itu materi-materi SMP dan SMA. Jadi ini adalah materi yang baru ya kalian temukan sekarang. Ini mengenai industri matematika. Jadi kita lihat ya apa sih industri matematika ya. Oke, untuk materi yang ini slide-nya belum saya share ya di LMS, slide yang satu lagi sudah ya. Yang saya lupa ini, nanti akan saya share di akhir perkuliahan dan juga nanti akan ada tugas ya. Saya lebih terbiasa mengerjakan soal, nah nanti pasti keluar nanti soalnya seperti ini. Oke, kita lihat apa sih industri matematika. Nah, misalnya kita ada bilangan ya, misalnya kita ada bilangan, taruhlah bilangan itu dari 1 sampai ke R ya. Nah, di sini eh, misalnya ada pertanyaan seperti ini ya. Berapakah jumlah dua bilangan bulat positif dimulai dari 1? Berapa jumlahnya? Berapakah jumlah dua bilangan bulat positif mulai dari 1? Berapa jumlahnya? Belum? Berapa? Enggak kita lihat. Kita ini anggap aja ya, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus ya sampai ke N. Saya nggak tahu N berapa. Kalau pertanyaannya adalah berapakah jumlah ya dua bilangan bulat positif pertama? Dua bilangan bulat positif pertama apa saja bilangannya? 2 dan 4. Bilang 1 dan 2. 1 dan 2 ya, 1 dan 2. Oke. 1 dan 2 berapa jumlahnya? Kalau kita 3. 3 ya, 3. Oke. Kalau pertanyaannya, berapakah jumlah bilangan bulat 3 bilangan bulat positif pertama? Berapa jumlahnya? 6. 6 ya, oke. Nah, ya nanti kalau seandainya kita nanya berapa jumlah bilangan bulat, 4 bilangan bulat, 5 bilangan bulat positif pertama gitu kan. Ini pasti ya kita harus coba yang apa menghitungnya.
Nah, pertanyaannya nanti ya, kalau tanya berapa 10 bilangan bulat, 100 bilangan bulat pertama, kan pasti pusing ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini ya nih, berapakah jumlah dua bilangan bulat positif pertama dimulai dari 1 ya. Nah, di sini tadi kita udah menjawab 3 ya. Kemudian berapakah jumlah 3 bilangan bulat positif pertama ya. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 ada 6. Kemudian berapakah jumlah 4 bilangan bulat positif dimulai dari 1? Berapa? 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6. Nah, 6 tambah 4, 10 ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah jumlah ya? Jumlah N buah bilangan bulat positif mulai dari 1. Nah, di sini ya, katanya di sini kita punya pernyataan ya bahwa ini PN ya, jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai ke N adalah N kali N plus 1 per 2. Nah, tadi kan ditanya berapa sih jumlah 2 bilangan bulat positif, 3 bilangan bulat positif, ya 4 bilangan bulat positif. Nah, tadi kita sudah nyoba menjumlahkan ya dengan cara manual. Nah, ketika kita ditanya ya, berapa sih 100 buah bilangan bulat positif, itu tuh jumlahnya berapa? Nah, pasti kita pusing ya, masa 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai 100, kan capek kan? Nah, di sini kita ada pernyataan jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai ke N adalah N kali N plus 1 per 2. Nah, coba kita tes ya, kita tes. Apakah benar N buah bilangan bulat positif itu adalah N kali N plus 1 per 2. Oke, coba kita buktikan ya, kita tes ya. Atau jangan-jangan dia itu OG, tes aja. Misalnya kita nih, ada 2 buah bilangan bulat positif pertama ya. Mulai dari 1. Oke, kita masukin. N-nya ada 2. Ini N-nya 2, tambah 1, di 2 ya. 2 tambah 1, 3. 2 2, 6. 6 bagi 2, 3. Oh, benar ya. Nih. Oke, sekarang kita coba lagi. 3 buah bilangan bulat positif sama. Ya, ini N-nya 3. Ditunggu N-nya 3 tambah 1 per 2. 3 tambah 1, 4. Kalau 3, 12. 12 bagi 2, 6. Oke, benar ya, sesuai ya. Oke, tes lagi. 4 buah bilangan bulat positif pertama. 1, 2, 3, 4. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. Tesnya. Kita pakai rumus ini bahwa N buah bilangan bulat, jumlah N buah bilangan bulat itu adalah N kali N plus 1 per 2. Kita tes lagi. Kita punya 4 buah bilangan bulat positif ya. 4 tambah 1 bagi 4 tambah 1, 5. 5 kali 4, 20. 20 bagi 2, 10. Oke. Selesai ya. Nah, tapi apakah ini itu berlaku nggak ya untuk seluruh bilangan? Misalnya 1000 buah bilangan bulat positif, 10.000 buah bilangan bulat positif. Apakah cocok juga kita menggunakan rumus ini ya, bahwa 10.000 bilangan bulat positif itu jumlahnya itu dapat kita cari dengan N kali N plus 1 per 2. Nah, itu kita belum bisa membuktikannya ya. Nah, di sini kita akan gunakan yang namanya induksi matematika untuk membuktikan ya apakah pernyataan yang ini ya bahwa N buah bilangan bulat positif kalau kita jumlahkan itu bisa menggunakan formulanya adalah N kali N plus 1 per 2. Apakah ini berlaku untuk seluruh bilangan ya? Nah, kita kan nggak mungkin ya mengetes satu persatu ya. Tadi ketika kita nyoba untuk 2 buah bilangan bulat, 3 buah, 4 buah, itu dia benar ya cocok. Tapi untuk misalnya tadi ya 10.000 buah bilangan, 100.000 buah bilangan, apakah dia juga berlaku atau tidak gitu ya. Nah, ini kita akan lakukan dengan induksi matematika ya untuk membuktikan bahwa pernyataannya ini tadi itu berlaku untuk seluruh bilangan. Jadi untuk bilangan ke N plus 1 berikutnya apakah dia berlaku atau tidak ya. Oke, kita lihat lagi di ini.
Oke, nah di sini cara atau teknik membuktikan kebenaran dari suatu pernyataan disebut dengan induksi matematika. Metode pembuktian untuk pernyataan perihal bilangan bulat. Jadi di sini induksi matematika itu adalah metode pembuktian untuk pernyataan perihal bilangan bulat. Contoh ya, kita punya pernyataan jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai ke N itu adalah N kali N plus 1 per 2. Nah, kita ingin suruh membuktikan apakah PN itu benar. Benar nggak ya bahwa jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai ke N itu bisa kita cari dengan rumusnya adalah N kali N plus 1 per 2. Tadi kita udah nyoba ya untuk 2 buah bilangan, 3 buah bilangan, 4 buah bilangan. Nah, apa jangan-jangan dia ini cocok logi gitu ya, kalau kita bilang cocok logi kebetulan aja cocok. Tapi kalau untuk 10.000 bilangan, kita nggak tahu ya, kita ingin buktikan apakah itu dia apa N kali N plus 1 per 2 ini juga bisa untuk kita gunakan kalau kita mau cari untuk 10.000 bilangan gitu ya. Nah, sekarang kita akan lakukan pembuktian dengan menggunakan induksi matematika bahwa PN ini ya, pernyataan ini itu benar dan berlaku untuk seluruh N ya, seluruh bilangan gitu. Berapapun nilai N, berapapun bilangan nilai N itu. Oke, kita lihat di sini ini ya definisinya. Induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku di dalam matematika. Melalui induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Jadi, kita ingin membuktikan bahwa pernyataan tadi ya, PN, bahwa jumlah N buah bilangan bulat dari 1 itu adalah N kali N plus 1 per 2. Jadi, kita tidak perlu membuktikan untuk seluruh bilangan ya. Tadi kan kita nyoba ya, untuk 2 buah bilangan, 3 buah bilangan, 4 buah bilangan. Nah, kan nggak mungkin nih kita coba satu-satu ya, misalnya untuk 5, 10, 15, 20, 100, 10.000. Nah, itu tidak mungkin ya, kita mencoba untuk seluruh bilangan kan nggak mungkin. Nah, di sini kita akan menggunakan induksi matematika untuk membuktikannya ini. Jadi dengan induksi matematika, kita mengurangi langkah-langkah pembuktian. Jadi kita tidak perlu membuktikan untuk seluruh bilangannya gitu ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Bagaimana sih prinsip kerja induksi matematika ya? Kita lihat ini prinsip kerjanya. Yang pertama, misalkan ya PN itu adalah pernyataan mengenai bilangan bulat positif. Kita ingin membuktikan bahwa PN benar untuk semua bilangan bulat positif N ya. Jadi kita ingin buktikan bahwa pernyataan ini itu benar dan berlaku untuk seluruh bilangan, bukan hanya cocok logi aja gitu kan ya. Nah, bagaimana kita membuktikannya? Oke ya, lihat di sini. Untuk membuktikannya adalah kita hanya perlu 2 langkah. Yang pertama, kita menunjukkan bahwa PN0 itu benar ya. Kemudian jika PN benar, maka PN plus 1 juga benar untuk N besar dari 1. Artinya di sini jika PN benar, maka untuk N selanjutnya ya, untuk N selanjutnya juga benar. Taruhlah seperti ini. Misalnya N kedua ya, misalnya kita punya N kedua. Berarti N ketiga juga benar, N keempat juga benar gitu ya. Jadi asumsi kita, jika PN benar, maka PN plus 1 juga benar. Jadi kita di sini ini kita buktikan dengan 2 langkah. Yang pertama, PN0 benar, kemudian yang langkah kedua adalah jika PN benar, maka PN plus 1 juga benar ya. Oke, kita lihat lagi prinsip kerjanya. Yang pertama, langkah 1 dinamakan basis induksi, sementara langkah yang kedua disebut dengan langkah induksi. Jadi kita punya 2 langkah nih. Yang pertama basis induksi, langkah kedua disebut dengan langkah induksi. Nah, pada
basis induksi, kita berasumsi bahwa PN ini benar. Asumsi itu dinamakan hipotesis induksi ya. Jadi hipotesis induksi ini digunakan untuk mendukung langkah induksi ya. Jadi langkah pertama itu basis induksi ya. Basis induksi ini kita berasumsi bahwa PN ini benar ya. Jadi disebut dengan hipotesis induksi. Jadi hipotesis induksi ini kita gunakan untuk mendukung langkah induksi. Nah, bila kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar ya, maka kita sudah membuktikan bahwa PN ini itu benar ya dan berlaku untuk semua bilangan bulat positif ya. Oke, kita lihat contoh yang pertama ya. Kita disuruh membuktikan bahwa jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai ke N adalah N kali N plus 1 per 2. Apakah pernyataan ini itu benar atau tidak ya? Oke, nah bagaimana caranya ya? Cara membuktikannya. Nah, di sini tadi kita punya dua langkah ya. Yang pertama, langkah basis induksi. Di sini kita berasumsi bahwa PN itu benar ya. Kemudian langkah kedua, jika PN itu benar, maka PN plus 1 juga benar. Oke ya. Nah, saya pakai papan tulis biar enak di sini. Oke ya. Di sini kita ingin membuktikan bahwa PN ini pernyataannya ya, apakah penjumlahan N buah bilangan bulat positif mulai dari 1 itu sama dengan N kali N plus 1 per 2 ya. Terus di sini berarti kan PN ini seperti ini ya. PN itu adalah penjumlahan dari misalnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 titik sampai ke N ya. Nah, tadi ini penjumlahan N buah bilangan bulat positif dari 1 sampai ke N itu adalah ini ya, N kali N plus 1 per 2. Nah, ini kan sama aja dengan begini kan. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai ke N gitu kan ya. Kita nggak tahu N-nya berapa. Nah, di sini kita disuruh membuktikan apakah benar nih penjumlahan N buah bilangan bulat positif itu sama dengan N kali N plus 1 per 2. Kita sudah membuktikan. Oke, kita lihat ya langkah yang pertama disebut dengan basis induksi. Basis induksi itu adalah kita berasumsi bahwa PN ini adalah benar ya. Kita coba ya untuk kalau N-nya 1 ya. Kalau N-nya 1. Kalau pakai cara manual, kalau N-nya 1 kan berarti jumlahnya berapa? 1 ya. Kalau seandainya N-nya 2, berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya kalau P-nya 2? 3. 3 ya. Kalau P-nya 3 berapa jumlahnya? 4. Hah? 6. 6. Kalau P-nya 4 berapa jumlahnya? 10. 10 ya. Oke. Oke ya. Nah, kalau P-nya 5 berapa jumlahnya? 15. 15. Oke, kita tes ya. Ini kita pakai cara manual ya. Nah, sekarang kita ingin coba. Mau pakai rumus ya. Rumusnya itu kan N kali N plus 1 per 2 ya. Kalau N-nya 1 berapa? Coba ya. Oke, 1 tambah 1, 2. 2 kali 1, 2. Bagi 2, 1 benar ya. Oke, kalau N-nya 2 ya. 2 tambah 1 per 2. 2 tambah 1, 3. 3 kali 2, 6. 6 bagi 2, 3. Oke, benar ya. Sekarang kita coba lagi. Kalau N-nya
3. 3 tambah 1, 2. 3 tambah 1, 4. 4 kali 3, 12. 12 bagi 2, 6. Oke, cocok ya. Sekarang kita kalau nyoba P-nya 4 ya, kalau N-nya 4. Oke, di sini kita masukin rumus N kali N plus 1 per 2 ya. 4 tambah 1, 5. 5 kali 4, 20. 20 bagi 2, 10. Oke, cocok. Sekarang kalau N-nya 5. 5 tambah 1, 6. 6 kali 5, 30. 30 bagi 2, 15. Oke, cocok ya. Cocok nih. Berarti untuk basis induksi terbukti PN ini adalah benar. Untuk yang basis induksi ya. PN benar. Oke, selanjutnya untuk langkah induksi. Langkah induksi. Jika PN benar, maka PN plus 1 juga benar ya. Jika PN benar, maka PN plus 1 itu benar. Nah, tadi PN ini kan rumusnya N kali N plus 1 per 2. Kalau sekarang kita mau cari PN plus 1, berarti untuk rumusnya tadi N-nya ini kita tinggal kita ganti aja ya. Berarti kalau seandainya PN itu adalah N kali N plus 1 per 2, maka kalau untuk PN plus 1, N kita ganti ya. Jadi N-nya itu kita ganti dengan N plus 1 di sini ya. Kemudian N di sini ya. Jadi N plus 1 tambah 1 per 2. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mau cari apakah PN plus 1 ini juga benar ya. Jika PN benar, maka PN plus 1 juga benar. Oke. Nah, PN plus 1 itu kan, kalau PN tadi kan ini ya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sampai ke N. Kita nggak tahu. Tapi kalau untuk PN plus 1 itu formatnya begini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 titik sampai ke N. Sorry ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 titik N. Terus setelahnya itu adalah N plus 1 ya. Kan PN plus 1 ya. Jadi gitu ya. Kan PN itu adalah 1, 2, 3, 4. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sampai ke N ya. Tapi kalau PN plus 1 itu adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 titik N. Terus berikutnya adalah N plus 1 ya. Nah, di sini kita ingin buktikan apakah rumus yang ini PN plus 1, N ini ya, yang rumus yang ini tuh, ya rumus yang ini tuh sama nggak dengan rumus yang ini, 1, 2, 3, 4 yang ini ya. Atau saya pindah ke ini ya, sebelah. Tadi ya, kita punya PN plus 1, itu kan rumusnya jadi begini ya. N plus 1 ditambah N plus 1 tambah 1 per 2. Jadi yang PN tadi ya, N-nya itu kita ganti dengan N plus 1 ya. Karena kan di sini kita mau cari PN plus 1. Nah, ini PN plus 1 itu sama juga dengan begini. 1 tambah 2 tambah 3 ya, titik-titik ya. Ulangan ke N dan berikutnya N plus 1. Nah, kita ingin buktikan ya, apakah rumus yang ini sama nggak dengan rumus yang ini sebelah ya. Nah, kita ingin melihat apakah dia itu ekivalen ya. Oke, kalau bentukannya seperti ini kan pusing kita lihat ya, nggak sederhana. Kalau kita sederhanakan jadi apa nih? Jadi apa nih?
N plus 1. N plus 1. Kemudian apa? Ini jadi berapa? Jadi apa nih? Ini jadi N. Kali N N. N plus. plus 2. Oke. Plus 2. Dan N plus 2 per 2 ya. Aduh, dari papan per 2 ya. Oke. Ya. Jadi di sini Pn plus 1 itu adalah N plus 1 dikali N plus 2 per 2 ya. Oke. Sekarang kita ingin membentuk apakah 1 tambah 2 tambah 3 sampai ke N plus 1 itu tuh sama nggak dengan yang ini ya, dengan ini. Kalau dia sama berarti benar gitu ya. Nah, sekarang rekan-rekan lihat. Rekan lihat di sini. Ini tadi kan PN itu adalah 1 tambah 2 tambah 3 sampai ke N ya. Nah, oke. Berarti ini ya dari 1 sampai ke N itu kan nilainya adalah apa? PN ya. Nilainya adalah PN. Jadi N. Nah, sekarang kita ini dulu ya, kita kerjakan dulu yang sebelah kanan ini, apakah dia sama seperti yang sebelah kiri ya. Oke, PN tadi ya, PN tadi, ini kan rumusnya ini ya, PN tadi itu adalah ini ya, N kali N plus 1 per 2. Jadi di sini PN itu adalah N kali N plus 1 per 2. Ditambah dengan N plus 1. Oke ya, kita sederhanakan. Apakah nilainya itu atau rumusnya sama dengan yang seperti yang sebelah kiri. Oke, ini jadi berapa nih? Ini kita ini dulu. Ini jadi apa nih? N. Halo? Nah, ini jadi apa? Kalau kita sederhanakan ini jadi apa? Ayo, ini pelajaran SMP loh. N. N kuadrat tambah N. Oke. N kuadrat Tambah N. per 2 ya. Oke. Yang sebelah sini, berarti kan kita harus samakan penyebutnya ya. Oke. Yang sebelah sini kita harus samakan penyebutnya. Ini jadi apa? Jadi 2N tambah 2. 2N tambah 2. Oke ya. Saya silakan tolong disederhanakan. Berarti ini N kuadrat tambah N eh, tambah 2. Tambah 3N tambah 2. 2 ya. Oke. Oh, coba kita punya seperti ini ya. Nah, coba kita kalau kita lihat seperti yang sebelah kiri, apakah dia sama atau tidak ya? Oh, ini bentuknya panjang. Oke, coba kita lihat yang di sini, coba kita kalikan. Jadi di sini jadi apa? N Kuadrat. N kuadrat tambah tambah N tambah 2N tambah 2N tambah N 2 ya. Nah, 2 ini sama dengan N kuadrat 3N tambah 2 plus 5. Oke, sama kan ya? Kiri sama kanan sama? Gimana? Sama ya, oke. Dari yang sama, Bu. sama ya, jadi yang kiri sama yang kanan itu sama. Artinya di sini benar ya bahwa PN itu adalah benar. Karena apa? Kan tadi PN plus satunya benar juga. Di sini kita bisa membuktikan ya. Rumusnya ini tuh ya, rumusnya ini itu sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah N sampai N plus 1. Nah, kalau kita bisa membuktikan yang kiri sama yang kanan sama, oke, berarti pernyataan PN itu adalah benar ya. Nah, jadi bahwa pernyataan tadi, kita balik lagi ke slide, nih, ya, bahwa di sini terbukti ya, jika PN benar, maka PN plus 1 juga benar ya. Jadi kita bisa membuktikan. Nah, kalau rekan-rekan lihat di sini ya, kalau rekan-rekan lihat di sini ya, PN plus 1 itu kan sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 dikali N
sampai ke N plus 1. Nah, di sini tadi ya dirumus ke N plus 1-nya. Kemudian kita buktikan dengan sebelah kanan. Oh, ternyata kiri sama kanan itu sama. Sehingga ini terbukti N plus 1 juga terbukti benar ya. Sehingga pernyataan bahwa jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai ke N itu adalah benar ya, adalah N kali N plus 1 per 2. Jadi ini ya, N kali N plus 1 per 2 ini bisa kita gunakan untuk keseluruhan bilangan ya, untuk keseluruhan bilangan. Oke, nah coba diresapin dulu ya. Oke, silahkan diresapi ya sebetulnya. Oke, gimana? Silakan kalau ada pernyataan ya. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau ada part yang perlu diulang, silakan ya. Silakan ditanyakan. Ini gimana? Jangan sampai nggak paham ya. Terus kemudian ngisi edomnya nggak paham nih sama kuliah. Padahal udah dikasih ini ya kesempatan untuk bertanya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan ya, bagian part apa yang masih membingungkan, boleh bisa kita diskusikan kembali. Silakan. Gimana? Oke, tidak ada ya. Berarti ini ya, berarti em, bisa ya. Oke, karena nanti UTS-nya ada juga pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, kita bisa lanjutkan kembali dengan contoh soal yang lain. Oke, kita lihat contoh soal yang lain. Nah, nih. Buktikan bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama itu adalah N kuadrat. Nah, di sini kalau tadi kan N buah bilangan. Kalau sekarang N buah bilangan ganjil positif pertama. Kalau tadi kan berurutan ya, satu, itunya. Dua buah bilangan, berarti 1 tambah 2. 3 buah bilangan, 1 tambah 2 tambah 3. 4 buah bilangan, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Nah, kalau di sini N buah bilangan ganjil positif pertama. Kalau saya tanya, jumlah 2 buah bilangan ganjil positif pertama, berapa jumlahnya? 4. Oke, 4 ya, berarti 1 tambah 3 ya. Oke ya, kan 2 buah bilangan ganjil positif pertama. Bilangan ganjil positif pertama berarti 1, 3, 5 gitu ya. Berarti kalau di N-nya 2 berarti kan ada 2 buah bilangan ganjil positif pertama, yaitu 1 tambah 3 ya. Berarti 1 tambah 3 itu adalah 4 ya. Benar ya. N kuadrat kan, 2 kuadrat 4. Nah, sekarang kita ingin membuktikan apakah ini tuh ya berlaku nggak sih untuk keseluruhan N-nya, dengan jangan-jangan ini tuh cocok logi aja. Oke, kita lihat. Langkah pertama ya, langkah yang pertama disebut dengan seperti tadi ya, basis induksi. Kita mencoba
Kalau N-nya 1, kalau N-nya 2, kalau N-nya 3, itu seperti apa ya? Nah, kalau seandainya, oh sampai N-nya ke 5, ini tuh benar. Oke, ya, berarti kita bisa kita asumsikan bahwa PN ini tuh benar ya. Nah, kalau PN benar, maka PN plus 1 bisa benar. Maka kita lanjut ke langkah induksi. Nah, andaikan PN benar, yaitu pernyataan 1 tambah 3 tambah 5 titik-titik sampai 2N-1 itu adalah N kuadrat adalah benar. Nah, Bu, tadi sampai ke N. Kenapa ini 2N-1? Ya, kenapa ini 2N-1? Nah, di sini catatlah bahwa bilangan ganjil positif ke N itu adalah 2N-1. Kita lihat lagi ya di papan tulis ya. Kalau tadi yang soal pertama, kalau soal yang pertama tadi, itu kan dia N buah bilangan bulat positif. Jadi kan dia berurutan ya. 1 tambah 2 tambah 3 sampai ke N. Nah, misalnya pertanyaan kita berikutnya itu kan dia bilangan ganjil ya. Bilangan ganjil itu kan gini ya. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ya. Nah, untuk yang ke berikutnya, bagaimana kita ini ya, kita membuat rumusnya itu apa gitu ya. Kalau tadi kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, 5 ke N ya, dia berurutan. Kalau ganjil gimana? Nah, makanya di sini dia itu adalah 2N-1. Coba ya, kita tes ya, coba. Coba ya, kalau untuk N-nya itu sama dengan 3, artinya kan di sini ada 3 buah bilangan ya. 1, 3, 5 ya. Nah, sekarang kita mau ngetes apakah benar nggak sih 2N-1 ya. Coba ya, apakah ini bisa nih 2N-1. 2 kali 3, 6. Kurang 1, 5. Cocok ya, bahwa N yang ketiga itu adalah 5 ya. Coba kalau seandainya kita punya, kalau ada 4 buah N ya, misalnya 1, 3, 5, 7 ya. 7 bener nggak nih? 2N-1. N-nya kan 4 ya, ada 4 buah bilangan kan? 2 kali 4 kurang 1 sama dengan 7. Benar ya? Sehingga di sini urutannya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 titik-titik sampai 2N-1. Artinya posisi ke N ya, posisi ke N itu adalah bilangannya itu adalah 2N-1. Oke ya, ngerti ya? Gimana? Ngerti ya untuk posisinya? Kalau tadi kan berurutan ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai ke N. Karena dia berurutan. Nah, tapi kalau untuk bilangan ganjil, untuk bilangan berikutnya itu tuh apa gitu kan ya. Bagaimana kita merumuskannya untuk bilangan berikutnya? Nah, bilangan N berikutnya itu adalah nilainya adalah 2N-1. Contoh seperti yang tadi ya, kalau kita punya N buah bilangan ganjil pertama, berarti kan 1, 3, 5. Nah, di sini ya, ini 5. Coba kita kasih ya pakai ini, 2N-1. 2 kali 3 kurang 1, 5. Oh benar, berarti posisi N yang ketiga itu adalah 5 ya. Nah, kalau tadi kan kita berurutan, makanya posisinya ke N. Jadi kalau di sini, posisi ke N itu isinya apa? Yang ini isinya adalah 2N-1 ya. Nah, oke, sekarang tadi ya, kita punya PN. PN itu adalah N kuadrat. PN itu adalah penjumlahan dari bilangan bulat ya, bilangan ganjil. Bilangan ganjil ya, berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7, titik sampai ke 2N-1 ya. Sekarang kita ingin membuktikan bahwa penjumlahan bilangan buah N buah bilangan ganjil itu sama aja dengan N kuadrat. Kita coba ya untuk basis
induksi ya, basis induksi. Misalnya kita punya N-nya itu ada 1 ya, N-nya 1. Berarti kan kalau N-nya 1 ya berarti jumlahnya kan 1 ya. Nah, kalau kita pakai rumus N kuadrat, ini kan sama dengan 1 kuadrat N 1 ya. Kalau kita punya N-nya 2, berarti kan ada 2 buah bilangan ganjil ya. 1 tambah 3. Berarti ini ada 2, N-nya kan ada 2 ya, berarti 2 kuadrat 4. Nah, ini 1 tambah 3 berapa? 4. Oke, benar ya, cocok ya. Oke, kemudian di sini N-nya 3 ya, berarti di sini ada 1 tambah 3 tambah 5 ya. Ini 1 tambah 3 tambah 5 ini berapa? 9 ya. Kalau kita gunakan rumus ya, bahwa 3 buah bilangan ganjil itu jumlahnya adalah N kuadrat. Oke, ini N-nya kan 3 ya. 3 kuadrat, 9. Sekarang kita nyoba lagi ya. Kalau N-nya 4, di sini ada 4 buah bilangan ganjil. Itu tuh berapa sih jumlahnya? Oke, berarti di sini 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Berapa nih jumlahnya? 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7? 16. 16. Oke ya, 16. 16. Oke, di sini ambil 4 buah bilangan, jadi 4 kuadrat, 16. Oke, cocok ya. Untuk basis induksi, kita udah nyobain nih. Kita udah nyobain, oh ini benar, cocok ya. Ini benar, cocok. Nah, sekarang untuk langkah induksi nih, langkah induksi, cocok enggak ya? Benar enggak? Gitu kan, bahwa di sini asumsi kita di basis induksi PN benar ya. Oke, sekarang kita masuk ke langkah induksi. Oke ya, berarti di sini PN plus 1, kalau PN kan N kuadrat. Oke, berarti kalau PN plus 1 adalah N plus 1 kuadrat. Ya, jadi di sini N-nya kita substitusi ya, kita ganti ya, jadi N plus 1 kuadrat. Sekarang, berarti di sini PN plus 1 itu sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ya, titik-titik sampai ke 2N-1 maksudnya PN plus 1 itu sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 2N plus 1 ya. Nah, di sini ditambah, berarti di sini N-nya kita substitusi ya. N-nya jadi ganti dengan N plus 1. Nah, gitu ya. Oke, di sini kita ini dulu ya, saya sederhanakan dulu. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 2N-1 ditambah. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Ini jadi apa sih? Berarti ini apa? 2N tambah 2 kurang 1. Jadi sama aja dengan 2N. 1. Oke, 2N plus 1 ya. 2N plus 1. Oke ya. Ya, jadi di sini saya rapiin lagi ya. PN plus 1 itu sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 2N-1 tambah 2N plus 1 ya. Nah, oke. Tadi ya, PN plus 1 itu kan sama aja dengan ini ya. N plus 1 kuadrat ya. Oke, kita ingin buktikan sebelah kiri sama dengan sebelah kanan ya. Nah, oke, dari sini sampai ke sini itu sama dengan apa? Sama dengan PN ya, PN ya. PN. Ya, PN itu tadi N kuadrat ya. Ya, PN, kemudian ini belakangnya ya, dengan N plus 1. Oke, tadi kita tahu bahwa PN itu adalah N kuadrat kan ya. PN itu adalah N kuadrat. Jadi kita semua dengan kita mau menunjukkan bahwa yang kiri itu sama dengan yang sebelah kanan ya.
Oke, coba kita jadinya saya salah nih, benar kan ya? Oke, n kuadrat tambah 2n plus 1. Oke, kita lihat yang sebelah kiri ya. Oke, ini bentuknya ini n kuadrat tambah 2n plus 1. Apakah sebelah kiri juga sama? Oke, coba ini n plus 1 kuadrat jadinya apa? N kuadrat tambah 2N tambah 1. Oke ya. Nah, n kuadrat tambah 2n plus 1. Ini berapa nih? Ini apa nih? Apakah ini sama? Kiri dengan kanan sama? Sama, Bu. Sama, oke ya. Nah, jadi di sini kiri sama kanan sama, artinya PN plus 1 juga benar gitu ya. Nah, berarti pernyataan PN tadi ya pernyataannya itu adalah jumlah n buah bilangan ganjil itu adalah n kuadrat. Jadi itu berlaku untuk seluruh bilangan ya. Berarti itu pernyataan berlaku untuk seluruh bilangannya bahwa penjumlahan n buah bilangan ganjil itu adalah n kuadrat. Misalnya kita punya tadi ya ada 4 buah bilangan ganjil, 4 buah bilangan ganjil itu kan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Oh itu jumlahnya adalah n kuadrat. Oke, berarti kan ada 4 buah bilangan ganjil. 4 kuadrat 16. Itu berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 itu benar ya. 16 ya. Itu. Kalau ditanya berapa jumlah 1000 ya, 1000 buah bilangan ganjil ya, 1000 buah bilangan ganjil ya, tinggal 1000 dikuadratin ya. Jadi kita nggak perlu coba satu-satu dan kita bisa membuktikan oh ini benar nih pernyataan ini dan dia itu berlaku untuk seluruh bilangan. Nah, oke, silakan diresapi ya, diresapi. Jadi kita membuktikan ya kalau ada PN berarti kita membuktikan bahwa PN plus 1 itu juga benar. Dan itu berlaku untuk seluruh N. Oke ya, nih. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kita akan lihat lagi ya. Contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya. Oh, tidak ada di sini ya. Kita masuk ke slide yang lain. Bukan ya. Oke, kita masuk ke slide yang lain. Jadi ya ini sudah kita bahas ya tadi. Jadi gini, induksi matematika itu berlaku seperti efek domino ya. Atau kan domino jatuhin kartu, jatuh berentet gitu kan. Artinya induksi matematika itu berlaku berentet. Kalau seandainya tadi ya, oh 4 buah bilangan benar, berarti 5 buah bilangan, 6 buah bilangan, 7 buah bilangan, 1000 buah bilangan, itu kan benar. Oke, sekarang kita lanjutkan ya, yang lain. Oke, ini lagi ya, apa ya? Kita tes. Untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, buktikan bahwa 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat n itu sama aja dengan 2 pangkat n plus 1 kurang 1 ya. Jadi ini penjumlahan 2 pangkat n ya. Penjumlahan 2 pangkat n itu sama aja dengan 2 pangkat n plus 1 kurang 1 ya. Nah, di sini kita disuruh membuktikan apakah ini tuh benar atau tidak ya. Oke ya, coba kita tes. Ya, di sini pada pernyataan bahwa 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 ya, 2 pangkat 4. Sampai titik-titik, kan dia berurutan nih ya. Dia berurutan.
sampai ke 2 pangkat N itu sama dengan 2 pangkat N plus 1 kurang 1. Apakah pernyataan ini benar atau tidak ya? Nah, sekarang kita gunakan yang namanya basis induksi ya. Kita asumsikan bahwa PN ini benar ya. Kita coba kalau seandainya N-nya 0 ya, per 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 itu berapa sih? 2 pangkat 0 berapa? 1. 1 ya. Oke, sekarang kita coba kalau menggunakan rumusnya. 2 pangkat 0 berarti N-nya 0 tambah 1 kurang 1. 2 pangkat 0 tambah 0 tambah 1, 1 ya. 2 pangkat 1 itu adalah 1. 1 ya. 0 tambah 1, 1. 2 pangkat 1 itu 2. Sorry, maksudnya gitu. 0 tambah 1, 1. Berarti kan di sini 2 pangkat 1 kurang 1 ya. Sama dengan 1. Cocok ya. Sekarang kalau N-nya 1 ya. Kalau N-nya 1, berarti di sini adalah penjumlahan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. Berapa nih? Berapa? 3, Bu. Ya. Oke, kita tes pakai rumus ini ya. 2 pangkat N-nya adalah 1, 1 kurang 1. 2 pangkat 2, 4 kurang 1, 3. Oke, cocok ya. Sekarang kalau N-nya 2, artinya di sini 2 N, kita akan menjumlahkan sampai N yang kedua ya. Berarti 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 2. Ini berapa? 7. 7. Oke, kita tes ya. Berarti di sini 2 pangkat N plus 1 kurang 1 ya. Berarti di sini N-nya 2 tambah 1 kurang 1. 2 tambah 1, 3 ya. 2 pangkat 3, 8. 8 kurang 1, 7. Oke, cocok ya. Cocok. Oke, berarti di basis induksi ini kita bisa asumsi. Berarti asumsi kita PN ini adalah benar ya, terbukti ya di basis induksi PN ini adalah benar ya. Sekarang kita membuktikan lagi dengan contoh induksi ya. Oke, tadi PN itu adalah ini ya, tadi katanya pertambahan 2 pangkat itu ya, dimulai dari 0 titik sampai 2 pangkat N itu ya sama dengan 2 pangkat N plus 1 kurang 1. Nah, sekarang kita mau cari untuk langkah induksi PN plus 1. Jika PN itu benar, apakah PN plus 1 juga benar ya? Nah, oke. Kita bikin di sini bahwa PN plus 1 itu sama dengan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, titik 2 pangkat N, sampai ke 2 pangkat N plus 1. Kan dia itu berurutan ya. 1, 2, 3, 4, N sampai ke N plus 1 ya. Kan dia kan berurutan. Beda dengan bilangan ganjil. Bilangan ganjil tadi kan dia melompat ya. 1, 3, 5 gitu. Makanya kita harus cari formula untuk posisi N-nya. Kalau di sini kan dia berurutan. Maka kita bisa 1, 0, 1, 2, pangkat 0, 1, 2, N, pangkat N plus 1 gitu ya. Nah, oke, berarti di sini PN plus 1 itu sama dengan ini ya, berarti N-nya ini kita substitusi ya. Jadi di sini N plus 1 tambah 1 kurang 1 ya, ini sama aja jadi. Ya, seperti itu ya. Ini sama dengan 2 pangkat N plus 2 ya. N plus 1. Oke ya. Oke, ini mungkin bisa saya pakai halaman berikutnya ya. Nah, oke. Tadi di sini PN plus 1 sama dengan 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, titik 2 pangkat sampai 2 pangkat N, 2 pangkat N.
Oke, PN plus 1 itu kan sama dengan tadi ya, 2 pangkat N plus 1 tambah 1 dengan satunya, atau 2 pangkat N plus 2 tambah 1 kan. Oke, kita lihat di sini. Dari sini sampai ke sini, ini sama dengan PN. sama dengan PN ya. Oke, sama dengan PN. Ya, 2 pangkat N. Oke, PN-nya berapa tadi? PN-nya apa tadi? Ini ya, PN-nya tadi kan ini ya. Nih, PN-nya adalah 2 pangkat N plus 1 ya. PN-nya itu adalah 2 pangkat N plus 1 kurang 1 ya. Kemudian ditambah 2 pangkat N plus 1. Oke ya. Nah, ini supiawan kita aja nih. Mau menunjukkan bahwa yang kiri, sebelah kiri sama nggak sebelah kanan. Oke ya, kita sederhanakan ini. Nah, ini tuh kita punya nih 2 pangkat N plus 1 ditambah 2 pangkat N plus 1, atau gini ya, kita rapiin dulu. 1 tambah 2 pangkat N plus 1, di sini kalau 1 ya. Coba di sini kita akan rapikan ini. Pernah tahu ya seperti ini, kalau kita punya 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2, ini sama aja nggak dengan 2 kali 2 pangkat 2, sama nggak? Sama, Bu. Sama ya? Sama. Sama ya. Oke, kalau sama, ada untuk mengganggu pula. Oke, kalau sama, berarti kita bisa lakukan di sini ya. Berarti ini 2 pangkat N plus 1 ditambah 2 pangkat N plus 1 itu sama aja dengan ini ya. 2 kali 2 pangkat N plus 1 ya. Kemudian begitu. Oke ya. Oke. Misalnya tadi, kita balik lagi yang tadi ya. 2 kali 2 pangkat 2 itu sama aja nggak dengan begini? 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2. Kalau perpangkatan itu kan jadinya tambah kan ya, atasnya tuh 2 pangkat 3. Sama nggak kalau begini? Sama. Sama, oke ya. Sama. Sama ya. Oke, sekarang kita terapkan di sini. Berarti ini sama aja dengan 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat N. Ini. Berarti ini sama aja dengan 2 kali N N. plus 2 ya. Ya enggak? Oke. Dengan ya. N plus 1 tambah 1, jadinya N plus 2, oke ya. Oke. Berarti ini sama kan dengan yang sebelah kiri. Oke, jadi kita bisa membuktikan yang sebelah kiri sama seperti sebelah kanan. Oke, yang ini sepakat nggak sih? 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat N 1 itu kan sama aja. Ini kan kalau perpangkatan itu kan bisa jumlahin ya. Kalau perpangkatan itu bisa jumlahin. Tapi ini kan sama nih dengan 2 pangkat N plus 2. Oke, jadi jangan bingung ya. Ini harus tahu dasar-dasar ini ya. Jadi dari sini kita bisa membuktikan yang sebelah kiri ini sama seperti sebelah kanannya. Nah, jadi benar ya bahwa PN itu benar, maka PN plus 1 juga benar. Sehingga pernyataan kita yang ini ya, untuk semua bilangan bulat tidak negatif, ini bahwa 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat N itu adalah sama dengan 2 pangkat N plus 1 kurang 1 ya. Ya, kalian ini ya, lihatlah di sini. Nah, ini. Rangka 1 dan rangka 2 telah diperlihatkan benar.
untuk semua bilangan bulat tidak negatif n dapat kita buktikan bahwa penjumlahan 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat n itu sama dengan 2 pangkat n plus 1 kurang 1. Tadi kita juga sudah buktikan ya pada basis induksi tadi itu. Pada basis induksi tadi ya, udah kita buktikan juga nih tadi. Kalau n-nya 1, berapa? 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1, 3. Kita cari ya, oh benar 3. Kalau n-nya 2, berarti 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2, sebenarnya 7. Kita pakai rumus tadi, oh benar 7 ya. Nah, jadi ini ya, berlaku bahwa 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat n itu sama dengan 2 pangkat n plus 1 kurang 1. Oke ya, ini tolong dibaca-baca lagi ya, dicoba gitu ya. Jadi intinya di sini kita ingin membuktikan ya kalau Km itu benar maka Km plus 1 juga benar. Yang kiri sebelah kanan, kenapa kiri sebelah kanan sama Bu? Gitu kan. Nah, ini di sini gini. Kita punya rumus ya, kita punya rumus ini, kita punya rumus yang ini ya, Pn plus 1 ini kan sama aja dengan ini ya, 2 pangkat n plus 1 tambah 1 kurang 1. Kalau kita cari dengan yang ini 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 sampai ke 2 pangkat n plus 1, apakah sama dengan rumus yang ini gitu? Oh sama, oke berarti ya memang terbukti benar ya. Nah, silakan ya kalau ada pertanyaan terkait yang telah kita cobakan tadi ya. Nah, jadi di sini ada PR ya untuk melihat apakah rekan-rekan benar-benar paham atau tidak. Silakan dikerjakan PR-nya yang ini ya, yang ini buktikan bahwa 1 kuadrat tambah 2 kuadrat 3 kuadrat sampai ke n kuadrat itu sama dengan n kali n plus 1 kali 2n plus 1 per 6. Apakah ini benar atau tidak ya? Nah, silakan ini PR-nya. Silakan ya, ini PR-nya. Kerjakan dalam waktu 3 hari ya. Kenapa sebentar ya? Karena minggu depan kita akan UTS ya. Kalau nggak mungkin asal dikerjakan UTS-nya. Jadi ini kerjakan waktu 3 hari ya. Dan saya mereview apakah rekan-rekan benar-benar paham atau tidak dengan materi induksi matematika ini ya. Jadi tolong jangan sampai contekan ya, diskusi boleh tapi jangan copy paste ya. Jadi harus ditulis sendiri. Minimal kalau nggak ngerti dia ingat gitu bagaimana langkahnya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Oke ya, tidak ada pertanyaan ya. Saya mau ngabsenkan, seharusnya ini ada 60-an orang ya yang hadir ya. Jadi saya mulai dari yang R3 dulu. Oke. Oke, saya buka silakan dulu. Oke ya, saya panggil namanya. Oke, Foto Rizky ada? Foto Rizky? Ada atau enggak? Coba Foto Romina ada ya. Oke. Satria Pratama Hutagalung. Mungkin bisa dibantu ketua kelasnya lihat dia atau tidak juga ya. Saifa. Hadir, Bu. Oke. Sabrina. Sabrina nih ada, tapi nggak nyaut. Sabrina? Oh, jangan-jangan ditinggal tidur ya. Sabrina, halo? Sabrina, kalau nggak bisa misalnya
suaranya bermasalah bisa di kolom chat ya. Oke, Sabrina orangnya ada tapi nggak nyaut. Oke, saya lompat ya. Maksudnya dia nyalain Zoom cuma tinggal tidur. Oke, Marsa. Hadir, Ibu. Hadir, Bu. Baik. Ini siapa tadi? Sabrina, Bu. Sabrina. Evi, Hadir, Bu. Tian Maisi, Hadir, Bu. Anita, Hadir, Bu. Amanda, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Raffi, Hadir, Bu. Fauzi Nurhamdi, Hadir, Bu. Devara, Hadir, Bu. Della, Hadir, Bu. Rozin, mungkin ada? Cari ya namanya sini. Rozin ada. Rozin, mana Rozin? Di sini tuh ada ya, jadi kalau tidur ntar bisa panggil lagi. Mikel, ada Mikel. Tuh kan Mikel tuh ada. Ini siapa nih suara Mikel atau Rozin? Halo? Rozin atau Mikel tadi yang bersuara? Halo. Imelia, Hadir, Bu. oke. Afifa, Hadir, Bu. Mansal tadi ada ya. Agnela, ada? Hadir, Bu. Agnela ada. Agnela. Selfie, Hadir, Bu. Aziz Effendi, Hadir, Bu. ya. Sarif Hidayat, Hadir, Bu. Nera, Hadir, Bu. Valen, ada Valen. Cari ya, Valen. Oh, ada nih. Ini enggak ini. Valen. Hadir, Bu. Nah, Nyimas, Hadir, Bu. Rio, ada Rio. Hadir, Bu. Hadir. Otan, Hadir, Bu. Dia, Hadir, Bu. Sarif, ada? Cari ya, kita cari di nama. Sarif ada, ada Sarif Hidayat yang ada ya, Sarif Rahman. Beda orang ya, atau sama nih? Sarif Hidayat, Sarif Rahman, ya. Sarif Rahman tidak ada. Fadila, Hadir, Bu. ya. Sekarang saya ulangi lagi. Kozin ada? Kozin sama Mikel? Mikel hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Kozin ya? Siapa sih? Ya. Ya. Sarif Rahman? Nggak ada ya. Oke, sekarang saya ke R4. Ya, saya ke R4 lagi. Oke, untuk R3 boleh leave ya. Jadi jangan lupa dikerjakan PR-nya tadi ya. Bagian PR-nya nanti saya taruh di LMS slide-nya sama tempat pengumpulannya, waktu pengerjaannya 3 hari ya. Jangan lupa mengerjakan tugas. Minggu depan kita akan UTS, ITS-nya online ya dari rumah masing-masing. Yang R3 boleh mengeluarkan keluar dari ruangan Zoom ini ya. Terima kasih sudah hadir. Tolong materinya dibaca lagi ya. Oke, sekarang saya ke R4. Saya setting dulu absennya. Oke, saya akan mengabsenkan di sini. Anastasia, Aulia Putri, ada? Hadir, Bu. Oke, Haris. Ada Haris? Oh, nggak ada ya Haris. Adam? Hadir, Bu. Oke, Salsabila, Hadir, Bu. Rahmat Afan, Zaki, Hadir, Bu. Bagas, Hadir, Bu. Dimas, Hadir, Bu. Aldi,
Aldi? Hadir, Bu. Iya. Raihan Dwi Hadir, Cantik. Bu. Hah? Bisa nggak? Hadir. Raihan. Iya. Iwan, Hadir, Bu. Aska, Hadir, Bu. Robi, Hadir, Bu. Alif, Hadir, Bu. Jaswita, Hadir, Bu. Rizky, Hadir, Bu. Zeno, Hussein. Zeno ada? Izin Bu, Zeno itu Bu, wifi-nya mati, terus keluar Zoom Bu. Tadi ada? Ada Bu. Rido, Hadir, Bu. Nabilio Nusa, Hadir, Bu. Alfi. Alfi ada? Alfi, kita cari Alfi. Alfi, ya belum. Tuh Alfi ini jarang ini ya. Jarang. Boleh ya. Anissa Fadila, Hadir, Bu. Aidil, Hadir Bu. Fauzi, Fauzi, ada nggak Fauzi? Oke ya, Fauzi. Fauzi Nurhamdi, beda ya? Yang Fauzi Gafar dengan Fauzi Nurhamdi beda ya? Fauzi, nggak ada ya? Dafa, Dafa ada? Dapat keluar, Bu, tadi, Bu. Tadi ada masuk. Tadi ada. Ivan Goklas, Hadir, Bu. ada ya Ivan. Rizka ada? Hadir, Bu. Ya, berarti yang tidak ada tadi Haris ya, Haris. Kalau ada yang Haris nggak ada ya? Haris, Alfi, Fauzi Gafar ya. Oke, sebentar. Oke, kalau seandainya ada yang tidak terabsenkan, tolong nanti WA saya tapi kasih buktinya. Apa sih buktinya kalau kamu kerja ya? Kenapa screenshot? Oke ya, nah jadi silakan PR-nya dikerjakan ya. Saya akan taruh di LMS waktu pengerjaan 3 hari. Kita akan UTS minggu depan ya. Tolong materinya itu dibaca-baca kembali ya. Nanti ini kuliah ada recordnya, nanti akan saya taruh di YouTube. Nanti linknya saya taruh di LMS. Oke ya, terima kasih udah hari ini. Mohon maaf kita harus Zoom ya karena tadi ya kuliahnya kapan saya penggantinya. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.